Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Purnamasari dari kelas PAI 1F NIM 20531148. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Perkembangan Teknologi. Sebelumnya, ini adalah penugasan untuk ujian akhir mata kuliah Bahasa Indonesia di IAIN Curug Bengkulu. Dan saya pada saat ini berada di semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Berikut ini saya sampaikan presentasi untuk artikel ilmiah ini. Selamat menyaksikan. Baik, judul artikel saya tadi adalah Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Perkembangan Teknologi. Jadi, di sini abstraknya yang perlu saya sampaikan adalah bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahasa itu dinamis, ia berkembang dengan seiring perkembangan peradaban manusia. Hal ini tidak terkecuali pada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut memicu perubahan-perubahan fundamental di dalam tubuh bahasa Indonesia yang selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif yang sangat krusial dalam proses pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia di masa depan. Oke, di sini sudah saya jelaskan semua, jadi teman-teman semua yang menonton video ini dapat disimak, dan ini materi sudah saya kutip dari beberapa jurnal yang ada. Kita langsung masuk aja ke pembahasan hari ini. Yang pertama tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, baiklah, teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, ini menurut Setiadi dan kawan-kawan 2009. Dan selain itu ada lagi menurut Heck and Ken dalam Reynolds pada tahun 2010.238, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, ini berlaku juga untuk alat komunikasi. Heck mengaklifikasikan ITC ke dalam dua pengertian dan aspek yang berbeda, yaitu yang A, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Nah, yang B, sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai perangkat buatan manusia yang digunakan untuk memperoleh informasi dan membangun komunikasi dan memanfaatkan berbagai dimensi ruang dan waktu. Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat di era modern. Nah, dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi paling tua yang berhasil diciptakan oleh manusia yang kemudian berkembang dari tingkat yang paling kompleks dan pemanfaatan perangkat modern sebagaimana yang terdapat saat ini. Menurut William, 2007, di awal sejarah manusia bertukar informasi melalui komunikasi, yaitu bahasa. Dengan demikian, bahasa adalah teknologi. Baiklah, yang selanjutnya ialah hubungan bahasa dan teknologi informasi komunikasi. Bahasa adalah penghubung antar manusia. Keraf dalam Smaradiva 2005.1 memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol,
bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Oka dan Suparno, dalam Cair 2007.42, bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Nah, posisi penting bahasa sebagai alat penghubung menjadi bahasa sebagai satu kebetulan komunikasi, seperti pandangan Felicia pada tahun 2001.1 yang mengatakan bahwa dalam berkomunikasi sehari-hari, salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dan menurut George, pada tahun 1985.229, bahasa adalah teknologi sederhana yang dihasilkan oleh pergaulan manusia. Ia senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sebagaimana perkembangan peradaban manusia yang dinamis. Perkembangan bahasa dan teknologi informasi dan komunikasi dalam catatan sejarah cenderung menunjukkan kecenderungan teknologi informasi itu menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah perangkat atau benda mati yang paling banyak mempengaruhi perkembangan bahasa. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya bisa melahirkan kosakata baru yang memperkaya khazanah kosakata dan istilah bahasa Indonesia di zaman modern. Contohnya adalah kata huruf E, misalnya chat, mobile, browse, download, upload, dan sebagainya, yang belakangan muncul dan berkembang menjadi tidak hanya sebatas nama perangkat, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari dengan konteks yang lain. Hal ini kemudian berpengaruh lebih jauh, sebab bahasa tersebut ketika masuk ke satu negara dianggap sebagai bahasa asing oleh negara konsumen. Akibatnya, negara-negara tersebut membuat terjemahan sendiri atas kosakata dan istilah baru tersebut yang kebanyakan juga adalah kosakata yang belum pernah didengar sebelumnya. Berikutnya ialah bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesuseteraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yakni bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan Kridalaksana 1951. Sosiologis bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia, dalam kurung TASAI 2000. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca lebih dari 200 juta rakyat di Indonesia. Sebagian besar di antaranya juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Bahasa Indonesia yang tadinya berkembang dari bahasa Melayu itu telah mengusur sejumlah bahasa lokal atau etnis yang kecil. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, terutama di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan ritme yang sangat cepat dan pesat.
Selanjutnya ialah dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara langsung memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya ialah dampak positif. Dampak positifnya ialah meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, di mana menurut catatan Wall Street Journal bahwa sejumlah pengguna media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta pengguna, sedangkan penggunaan media sosial Twitter di Indonesia adalah 50 juta pengguna. Ini tentu berpengaruh secara signifikan pada meningkatnya pengetahuan masyarakat termasuk penyebaran masif melalui media lain seperti media televisi dan aplikasi sosial media global yang lain. Selanjutnya ialah meningkatkan produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Terus bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Terus ialah bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Lalu selanjutnya itu ialah dampak negatif. Dampak negatif itu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Ini lebih mudah terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu contoh adalah penggunaan media sosial oleh remaja yang cenderung menggunakan bahasa gaul di media sosial daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus ada lagi tergerusnya budaya asli Indonesia. Masyarakat global lebih terbuka menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Selanjutnya ada juga campuran kode. Apa itu campuran kode? Banyak masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik secara lisan maupun tulisan. Kata-kata seperti good morning, I love, genbet, arigato, sayonara, serta banyak kalimat populer lain lebih senang diucapkan dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Baiklah, pembahasan yang terakhir ialah perubahan bahasa Indonesia di era teknologi informasi komunikasi. Nah, setiap bahasa di dunia pasti mengalami perubahan, baik itu secara internal maupun eksternal. Sebut saja misalnya bahasa Inggris, yang dalam satu milenium atau 1000 tahun setidaknya telah mengalami 3 kali perubahan yang cukup ekstrim, yaitu Early English, Middle English, dan Modern English. Penggeseran atau perubahan bahasa sebenarnya telah ada sejak bahasa-bahasa itu mulai mengadakan kontak dengan bahasa yang lain. Itu menurut Grosjean 1982. Kontak antara dua suku atau suku bangsa yang masing-masing membawa bahasanya sendiri lambat laun mengakibatkan terjadinya persaingan kebahasaan. Pada umumnya, dalam persaingan kebahasaan terjadi fenomena-fenomena kebahasaan yang diawali dengan kedwibahasaan, diklosia, alih kode atau campur kode, interferensi, dan akhirnya pemertahanan dan penggeseran bahasa. Jika satu bahasa lebih dominan, lebih berprestisi, atau lebih modern, bahkan mungkin lebih superior daripada bahasa lain, bahasa tersebut dipastikan dapat bertahan, sedangkan lainnya dalam beberapa generasi akan ditinggalkan oleh penuturannya. Bahasa yang dilentarkan oleh penuturannya itu lambat laun mengakibatkan kematian bahasa. Dalam bidang internet dan komputer, kita banyak menggunakan kata mendownload, mengupload, mengupdate, di-enter, di-release, di-discount, di-delcount, dan sebagainya. Tidak hanya dalam bidang komputer saja, di bidang lain pun sering kita jumpai. Selain bahasa asing, penggunaan bahasa gaul sering dijumpai dalam pesan singkat atau SMS, chattingan, dan sejenisnya. Misalnya dalam kalimat gue, gitu loh, passage, YG, nggak BS. Nah, dalam kalimat tersebut, penggunaan kata ganti aku tidak dipakai lagi. Perubahan ini oleh Grosjean pada tahun 1982.107 disebut sebagai persoalan yang diakibatkan oleh 5 faktor: sosial, sikap, pemakaian, bahasa, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain. Adanya pola-pola sosial dan kebudayaan yang beragam dalam suatu masyarakat ikut menentukan identitas sosial dalam keanggotaan kelompok sosial. Faktor-faktor sosial itu meliputi
status sosial, kedudukan sosial, ekonomi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan jabatan, serta keanggotaan seseorang dalam suatu jaringan sosial. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology adalah faktor yang termasuk ke dalam kelompok jaringan sosial. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Ada 5 pokok bahasan, mungkin beberapa materi telah saya kutip dahulu, dan ini ada beberapa sumber yang telah saya cantumkan juga daftar pustaka. Jika teman-teman yang ingin melihat hasilnya, silakan unduh link di deskripsinya di bawah. Dari saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.